Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi terkait PT Bank Negara Indonesia Tbk. Perkenalkan, nama saya Nadila dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari. Perkenalkan, nama saya Syafitri Ramadanti. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya bernama Syafitri Ramadanti. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat profil sejarah PT BNI Tbk. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dikenal sebagai BNI atau Bank didirikan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1946 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Sebelumnya dikenal sebagai Pos Bank Indonesia, BNI menjadi Bank Negara Indonesia dengan status badan hukum yayasan, menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi atau bank sentral dan bank umum. Pada tanggal 4 Februari 1955 melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955, BNI ditetapkan sebagai bank umum. Pada tahun 1961, Undang-Undang Darurat tersebut dijadikan undang-undang dengan tugas dan kegiatan usaha BNI adalah membantu dan memajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan perekonomian nasional. Baik, saya akan melanjutkan. Pada tahun 1992, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992, BNI mengalami penyesuaian bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan atau persero. Hal ini mengakibatkan bubarnya Bank Negara Indonesia pada tahun 1946 dengan segala hak, kewajiban, kekayaan, dan pegawainya beralih kepada perusahaan perseroan atau persero. Pada tanggal 6 Oktober 2023 dilakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio pemecahan 1:2 sesuai dengan POJK nomor 15 tahun 2022 untuk meningkatkan demand atas saham perseroan. Hingga akhir tahun 2023, 60% saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan 40% dimiliki oleh masyarakat domestik dan asing. BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak untuk memperkuat layanan finansial secara terpadu. Layanan yang ditawarkan mencakup penyimpanan dana dan fasilitas pinjaman untuk segmen bisnis koperasi, bisnis menengah, dan bisnis kecil, dengan produk dan layanan yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan nasabah dari berbagai usia. BNI tercatat sebagai salah satu bank nasional terbesar di Indonesia dalam hal total aset, total kredit, dan total dana pihak ketiga. Baik, slide selanjutnya, visi, misi, dan tujuan. Visi Bank Negara Indonesia menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam pelayanan dan kinerja secara berkelanjutan. Misinya yang pertama, memberikan layanan terima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang keenam, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Selanjutnya yaitu tujuan. BNI menetapkan dan memberlakukan akhlak yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, aditif, kolaboratif sebagai nilai utama yang harus diimplementasikan oleh segenap insan BNI dalam menjalankan atau melaksanakan tugas sehari-hari. Tata nilai perusahaan. Prinsip 46 adalah seperangkat nilai-nilai yang menjadi panduan moral dan etika bagi semua individu di BNI. Nilai-nilai ini mencakup profesionalisme dalam pengembangan kompetensi dan pelayanan terbaik, rasa memiliki terhadap reputasi perusahaan dan asetnya,
integritas dalam menjaga nilai moral dan transparansi, nilai insansi dalam menghormati, peduli, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, sinergi dalam kerjasama dan pencapaian tujuan bersama, serta proaktif dalam menghadapi tantangan dengan ide-ide baru dan semangat yang tinggi. Yang selanjutnya ada gambar struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari yang pertama ada direktur utama yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan dan secara khusus membawahi, yang A ada satuan pengawasan intern, yang B divisi perencanaan strategis, yang C divisi komunikasi perusahaan dan kesekretariatan. Yang kedua ada wakil direktur utama yang bertanggung jawab membantu direktur utama dalam memimpin operasional perusahaan dan secara khusus membawahi, yang A ada change management office, yang B ada divisi sumber daya manusia, yang C ada divisi pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada direktur bidang manajemen risiko, secara khusus membawahi, yang A ada divisi manajemen, yang keempat ada direktur bidang keuangan atau Chief O, secara khusus membawahi, yang A ada divisi pengendalian keuangan, yang B divisi umum, dan yang C unit pengembangan perusahaan anak. Yang kelima ada direktur business banking, secara khusus membawahi A divisi korporasi 1, B divisi korporasi 2, C divisi transaksional banking dan financial service, yang D ada divisi jasa keuangan dan dana institusi, yang E ada divisi usaha menengah, yang F divisi usaha kecil. Yang keenam ada direktur bidang konsumen dan retail, secara khusus membawahi, yang A ada divisi kredit konsumen, yang B divisi bisnis kartu, yang C divisi wealth management, yang D divisi dana dan jasa konsumen, yang E unit dana pensiun lembaga keuangan, yang F divisi usaha syariah. Yang ketujuh ada direktur bidang operasional dan TI, secara khusus membawahi, yang A ada divisi operasional dan yang B ada divisi teknologi informasi. Yang ke-8 ada direktur bidang jaringan dan layanan yang secara khusus membawahi, yang A ada Chief of Network dan Service, yang B ada divisi jaringan dan layanan kantor wilayah dan kantor cabang DN. Yang ke-9 ada direktur bidang treasury dan internasional yang secara khusus membawahi, yang A ada divisi treasury, yang B divisi internasional. Yang ke-10 ada direktur bidang kepatuhan secara khusus membawahi, yang ada divisi kepatuhan dan ada divisi hukum. 11 ada Chief of Business Risk Officer, yang A ada divisi kredit khusus dan yang B ada divisi risiko kredit. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi terkait penganggaran dan keuangan. Di BNI, penganggaran dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, melibatkan unit kerja dari seluruh perusahaan. Proses dimulai dengan menyusun rencana bisnis jangka menengah atau RPJM yang mencakup visi, misi, strategis, dan target perusahaan. RKAP kemudian dibuat berdasarkan RPJM, merinci perencanaan keuangan untuk setiap unit kerja. BNI mengelola keuangannya secara hati-hati dan prudent untuk memastikan stabilitas dan kesehatan keuangan. Ini melibatkan diversifikasi sumber dana, penempatan dana optimal dalam instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, serta pengelolaan risiko keuangan secara efektif dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan yang dihadapi. Selanjutnya, perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis dan operasional adalah suatu proses vital bagi BNI guna mencapai tujuan mereka. BNI telah menyusun strategi dan rencana operasionalnya yang komprehensif untuk mencapai visi dan misinya, serta secara rutin memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya untuk memastikan BNI tetap berada di jalur yang tepat menuju tujuannya. Dalam
utama BNI mencakup pengembangan bisnis dengan memperkuat bisnis inti perbankan, memasuki pasar baru seperti digital banking dan wealth management, serta meningkatkan ekspansi internasional. Mereka juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjalankan proses bisnis yang lebih efisien. Pengelolaan risiko juga menjadi perhatian dengan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan intimidasi risiko, dan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi. Sementara dalam operasional, rencana BNI diterjemahkan ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau EKP yang memuat rencana kegiatan dan anggaran untuk setiap unit kerja berdasarkan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis jangka menengah atau RBJM. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI telah mengadopsi sebuah sistem evaluasi kinerja yang holistik untuk menilai pencapaian individu, tim, dan perusahaan secara menyeluruh. Sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat sejalan dengan visi, misi, dan strategi BNI. Berikut adalah elemen-elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja BNI. Ada balance scorecard atau BSC sebagai kerangka kerja utama. BNI menggunakan BSC untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan serta pembelajaran. Yang kedua, ada Key Performance Indicator atau KPIs. BNI menetapkan KPI yang smart, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu untuk setiap aspek dalam BSC KPI. KPI ini digunakan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, evaluasi kinerja karyawan. BNI menerapkan sistem evaluasi kinerja karyawan yang komprehensif menggunakan KPI yang telah ditetapkan sebagai acuan. Proses ini tidak hanya memberikan umpan balik kepada karyawan, tetapi juga mendorong pengembangan pribadi mereka serta menjadi dasar untuk keputusan promosi dan kompensasi. Yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi kerja. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI memiliki sistem yang luas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan guna memastikan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Sistem ini didesain untuk mendukung pencapaian tujuan BNI dan meningkatkan kinerjanya. Ini mencakup pengawasan melalui inspeksi, monitoring, dan audit, serta evaluasi kinerja berkala berdasarkan pencapaian target, kualitas pekerjaan, dan perilaku karyawan sesuai dengan standar dan nilai perusahaan. Cukup sekian atas materi yang telah kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum